Perguruan Muhammadiyah Cabang Semambir. Salawat dan salam mudah-mudahan dapat terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kita buka sesi materi yang kedua dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, apakah yang sebagai kita ini sebagai mengabdi di pendidikan Muhammadiyah, karena di Semambir ini, Muhammadiyah Semambir, ada 3 lembaga yang di bawah naungan Majelis Digasmen. Ada SD Muhammadiyah 19, ada SD Muhammadiyah 21, dan juga ada SMP Muhammadiyah 16. Yang perlu kita tahu dan kita pahami bersama bahwa semua yang ada di SD Muhammadiyah 19, SD Muhammadiyah 21 dan SMP Muhammadiyah 16 itu adalah sebagai pegawai, ada yang ditempatkan ya, unit kerjanya itu ada di 19 SD ya, ada di 21 dan ada di SMP Muhammadiyah 16. Nah, harapannya adalah ini harus memang satu visi dan satu misi, pemahaman yang sama di bawah naungan Majelis Digasmen PCN Semambir, sehingga harapannya ke depan itu memang harapannya tidak ada perbedaan standarisasi, misalnya untuk kesejahteraan baik guru yang ada di SD 19, 21 maupun ada di SMP. Standarisasi dalam arti kalau pegawai tetap itu ada standarisasi walaupun dia ditempatkan mungkin di 3 lembaga itu. Atau mungkin begini, supaya ada satu pemahaman, oh tidak bisa, saya ini SD Muhammadiyah 19, kemudian saya ini guru karyawan di SD Muhammadiyah 21, saya ini adalah guru karyawan di SMP Muhammadiyah 16. Ya gak iso, ya kudu mikir awake dhewe-dhewe. Apakah begitu? Apakah berpikir bersama-sama untuk membesarkan 3 lembaga ini di bawah bimbingan daripada Majelis Digasmen PCN Semambir. Agar tidak terjadi dikotomi tentang kepegawaian ini, maka perlu semua pegawai di amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan ini perlu ada persamaan persepsi tentang visi dan misi bagaimana kebijakan-kebijakan daripada Majelis Digasmen yang itu nanti akan diimplementasikan di 3 lembaga ini, baik di SD Muhammadiyah 19,
SD Muhammadiyah 21 maupun di SMP Muhammadiyah 16. Kita berikan aplaus yang luar biasa untuk pegawai Muhammadiyah di Semambir ya. Karena memang luar biasa ya, karena sudah banyak seringkali melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya kebersamaan ya, kebersamaan bersama-sama. Wassalatu wassalamu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati segenap pimpinan cabang Muhammadiyah Semambir, yang saya hormati para bapak kepala AUM di lingkungan Hidayatullah Semambir, SMP Muhammadiyah 16 Bapak Alwi Waudi, SD Muhammadiyah 21 Bapak Priyo Sasongko, SD Muhammadiyah 19 Bapak Maliki. Dan yang saya hormati sekaligus saya banggakan para bapak, ibu, guru dan karyawan di lingkungan perguruan Muhammadiyah Semambir. Pertama-tama senantiasa kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kita semuanya masih diberikan sehat walafiat, tidak ada suatu apa. Kita semuanya masih dipertemukan dalam suasana insya Allah bekerja, beribadah, menjalankan program daripada sekolah masing-masing. Mudah-mudahan langkah kita ini dicatat sebagai amal ibadah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tetap kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita semuanya dari alam kegelapan menjadi alam yang gelap gemerlap seperti ini, dari alam kebutuhan menjadi alam yang sekarang sudah 4.0, semuanya sudah digital. Dan yang lebih penting lagi bahwa kita semuanya berada di dunia Islam, agama yang dirahmati Allah yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Para bapak ibu yang berbahagia, sebelum saya memasuki materi, di sini ada 3 hal yang saya sampaikan. Yang pertama mungkin saya cerita, saya datang terlambat ini mengapa? Ya karena besok haji itu kami tidak ada raker di MI Muhammadiyah 25. Kebetulan saya sebagai pengajar di MI Muhammadiyah 25, sehingga tanggal 27, 28 kita ada raker. Kemudian kami juga ikut raker sebagai pimpinan sekalian, sehingga kami terlambat. Oleh karena itu kemudian tadi saya berangkat dengan anak saya, tapi mau berangkat saya berangkat dengan siapa mas? Dengan Mas Adam yang saya pertama. Lu bapak nggak tak temani dah? Maksudnya dulu ditemani yang mobilnya kan kosong. Dan kok temani di auto, besok pulangnya besok pagi. Terus akhirnya nanti malam aja pulang setelah materi kita pulang. Rencananya begitu. Jadi bersama-sama dengan anak-anak semua, mantan pacar, nanti malam rencananya habis isi materi jam 9.10, jam 11 saya kembali ke Surabaya. Kemudian sampai di sini karena hujan, tadi hujan juga berhenti di jalan tol, anak saya belanja kebablasan, kemudian oper-oper lagi sehingga motor agak lama. Setelah keluar dari tol ternyata tidak serta-merta lancar, di Karanglo juga macet terlambat. Akhirnya sampai di sini tidak terlambat. Mudah-mudahan keterlambatan ini tidak menjadi hal yang menjadi ganjalan, tapi itu menjadi ganjalan untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang berbahagia, yang
Berikutnya saya juga menyampaikan apresiasi kepada para bapak sekalian. Hari ini saya lihat nampak kompak sekali. Saya tadi masuk, belok seragamnya aja, belok uniformnya aja, saya jatuh jempol. Seragamnya sama. Saya masuk tadi semuanya hijau pakai yang sama. Ini menandakan bahwa langkah untuk menyamakan visi sudah bergerak, sudah bergerak. Artinya sama bahwa di antara kita walaupun berbeda jauh, tapi satu hal yang sama, warnanya sama. Nah ini perlu tadi diistiqomahkan. Istiqomahkan satu perguruan nanti samakan semua baju-baju seragamnya. Kalau perlu ini menjadi kegiatan tahunan, artinya seragam tiap tahun harus ada. Tolong karena uniform itu kan bagian dari penampilan, bagian dari kebiar di depan. Jadi kalau guru-gurunya ini kompak, seragamnya sama, itu menjadi daya tarik tersendiri, itu menjadi keindahan tersendiri. Dan ternyata kalau kita perhatikan kan, ternyata keindahan itu menjadi pilihan banyak orang. Keindahan itu menjadi pilihan banyak orang. Oleh karena itu, yang indah seperti ini mohon dilestarikan dan para bapak kepala sekolah untuk diistiqomahkan tiap tahun berikan untuk mereka, anggarkan untuk mereka baju yang baik yang untuk uniform seperti ini. Sehingga hal yang seperti ini akan senantiasa tiap hari akan ada perubahan, setiap tahun ada perubahan yang lebih baik lagi. Itu uniformnya. Yang kedua juga saya sampaikan terima kasih tadi Bu Elok, itu semangat yang luar biasa. Ya, itu luar biasa. Itu loyalitas, itu pengabdian, itu tanggung jawab. Tanggung jawab seperti itu luar biasa. Nek wong Jawa direwangi kaya-kaya ndendong putrane di tempat yang jauh seperti ini, itu pengorbanan yang luar biasa. Mudah-mudahan Ibu akan mendapatkan balasan dari Allah yang jauh lebih baik. Nah, kalau kemudian Bapak Ibu yang lain yang masih sekar bugar, yang masih tidak dilibatkan dengan putranya, umpamanya kemudian tidak bisa haji kan kalah dengan Bu Elok. Nah ini perlu apresiasi dan ini perlu untuk dicontoh yang lainnya. Semangatannya, kejuangannya, pengabdiannya di Muhammadiyah luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan buat Bu Elok. Dan yang ketiga juga begitu, tidak kalah pentingnya Bapak Ibu semuanya, yang Bapak meninggalkan istrinya dan anaknya, yang Ibu meninggalkan suami dan anaknya. Sementara Bapak meninggalkan istri, anaknya masih lumayan di rumah, Ibu yang gendong, yang mendampingi. Tapi kalau kemudian yang Ibu datang ke sini, Bapak di rumah yang ngawin dan sebagainya, itu juga bentuk pengorbanan. Sekali lagi untuk Bapak sekalian, ini hal yang saya apresiasi. Artinya hal yang seperti ini menjadi bagian dari perjuangan kita, bagian dari perjuangan pengabdian kita, bagian dari loyalitas kita ke sekolah yang kita cintai. Karena sekolah itu menjadi lembaga yang kita cintai, maka kita harus total di mana pengabdian kita di Muhammadiyah. Bahasa Jawanya ojo tidur, ojo ragu-ragu di Muhammadiyah. Karena apa? Muhammadiyah ini suka nggak suka, mau nggak mau menjadi tempat untuk kasarannya mencari mangsa kita. Walaupun itu yang kedua, yang ketiga, tapi tempat untuk kita beribadah, tempat untuk kita menyalurkan perbuatan baik kita, amal kita pada Muhammadiyah ini. Sehingga ketika Bapak Ibu di Muhammadiyah bekerja dengan sungguh-sungguh mawati ibadah, insya Allah ganda nilainya.
pahala yang tidak ada putus-putusnya. Karena seorang guru itu kan menjadi orang yang memberikan ilmunya kepada putra-putrinya. Orang-orang ilmu itu yang bermanfaat adalah yang menjadi pahala yang tidak ada putus-putusnya nanti. Walaupun Bapak Ibu sudah, mohon maaf ada, tapi ilmu itu selalu mengalir untuk pembinaan sekalian. Tapi ingat, niatnya harus ibadah. Maka kembali di Muhammadiyah, niatkan ibadah. Kita melangkah untuk menjadi seorang guru, kita melangkah untuk bekerja sebagai seorang karyawan. Niatnya jangan lupa ibadah karena Allah. Kalau ini menjadi dasar yang pertama, sekali lagi nilai pahalanya akan mengalir kita semuanya. Dan kalau semua hanya karena Allah, maka Allah yang akan mengatur kita akan mengatur Allah. Kecukupan yang akan mengatur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu saya tekankan nilai ibadah tidak boleh lepas dari langkah kita bekerja di Muhammadiyah. Bapak Ibu yang berbahagia, kemudian untuk berikutnya saya sampaikan berhubungan dengan raga. Mungkin saya mengulas sebentar, walaupun nanti ada aturan kepegawaian ini banyak, ada beberapa pasal, beberapa bab, namun nanti kita ambil sebagian-sebagian saja. Bapak Ibu yang berbahagia, bahwa raker ini rapat kerja ini adalah bagian untuk meletakkan program sekolah kita 1 tahun ke depan. Ketika kita merencanakan program kerja 1 tahun ke depan, maka kita harus berpikir 1 tahun ke depan apa yang harus kita kerjakan. Saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah menyiapkan program seperti itu. Jadi 1 tahun ke depan kita mau apa? Maka bagian yang terpenting harus ada skala prioritasnya. Oh, kita mau A, mau B, mau C. Dipersiapkan mulai sekarang, diprogramkan mulai sekarang. Nah, kalau sudah kemudian program ini sudah kita lakukan, sudah kita rencanakan, maka yang paling penting lagi implementasinya, pelaksanaan program itu. Pelaksanaan program harus kita laksanakan dengan sepenuh hati. Makanya para bapak sekalian, nantinya kalau untuk program di tahun depan harus betul-betul diprioritaskan yang bisa membawa dampak positif kepada sekolah kita masing-masing. Setiap program harus mempunyai multi efek kepada lembaga kita. Jadi bapaknya seragam, diprogramkan seragam, silahkan. Ini multi efeknya kepada sekolah. Bapak Ibu semuanya akan menjadi berpenampilan menarik. Kalau menarik, maka sekolah akan punya daya tarik. Masyarakat pada umumnya akan ada ketertarikan ketika masuk ke sekolah. Bapak Ibu yang berbahagia, ketika program sudah direncanakan kemudian dilaksanakan, maka Bapak Ibu kepala sekolah harus menjadi kontrol program itu apakah terlaksana atau tidak. Kalau tidak terlaksana, maka bisa dievaluasi untuk langkah-langkah berikutnya, untuk perbaikan berikutnya. Bapak Ibu yang berbahagia. Nah, kemudian kalau saya mempunyai saran bahwa sekolah ini dari evaluasi yang kita perhatikan untuk menentukan anak-anak lulus dan tidaknya sudah tidak ada ujian nasional. Lulus dan tidaknya itu berdasarkan dari nilai rapor. Karena tidak ada ujian nasional, bahkan yang digunakan untuk urusan nilai rapor, tentunya rapor itu menjadi bagian penentu kelulusan. Karena rapor sebagai bagian penentu kelulusan, maka anak-anak dari sekarang, maksudnya nilai hariannya, nilai pelajarannya tolong untuk ditingkatkan. Beberapa tahun yang lampau, SD Muhammadiyah 21 memang sangat luar biasa bisa berkontribusi di wacana pendidikan nasional di Surabaya. Tapi tahun ini ketika saya lihat kok sudah tidak ada untuk yang masuk ke negeri.
Begitu Pak Bel ya. Yang masuk ke negeri nggak ada. Banyak Ada, Pak. nggak belajar. Masih bisa tuh. Banyak Pak. Nggak perlu aja. Terima kasih. Artinya kan ketika dulu fenomena, kemudian teman-teman kok tidak mengkritik saya, biasanya kan begitu. Informasi itu disampaikan ke saya, Pak, luar biasa, saya bela. Itu tidak ada yang bohong, itu tidak ada yang dimanipulasi, seperti itu adanya. Jadi ketika kita kemudian rapot sebagai lulusan, maka Bapak Ibu kelas harus menjadikan anak-anak itu menjadi pelajar yang belajar dengan tuntas. Artinya harus menjadi nilai-nilai rapot itu nilai unggulan, nilai rapot yang terbaik. Maka untuk kelas 4, kelas 5, kelas 6 dipersiapkan mulai sekarang. Karena nilai rapot sebagai ujung tombak prestasinya dipersiapkan. KKN-nya ditinggikan nggak apa-apa, standar ditinggikan nggak apa-apa. Karena nanti nilai rapot kelas 4, kelas 5, kelas 6 nanti menjadi bagian untuk jalur prestasi. Yang penting itu memang adanya seperti itu. Yang penting nilai anak-anak sampai seperti itu. Itu bukan mengatakan. Nah kemudian sehubungan dengan itu Bapak sekalian, maka yang pertama untuk saya ingatkan, sekolah ini harus pertama menjadikan tempat pelayanan wali murid yang luar biasa, tempat pelayanan pembelajaran yang luar biasa. Sekali lagi, masyarakat senang kalau kita bisa melayani kepentingan mereka. Makanya semua lembaga tolong pelayanan menjadi faktor utama yang harus kita laksanakan. Apa peranannya? Tentunya kita melayani anak dengan sepenuh hati dengan tulus hati, seperti yang kita niatkan tadi. Jadi bahasa banyak orang mengatakan sekolah ramah anak, dengan anak-anak yang ramah, dengan menyambut anak-anak yang baik, kemudian menyambut anak-anak dengan sapaan yang baik. Jadi satu, pelayanan harus menjadi faktor pertama. Yang dilayani siapa? Siswa. Siswa adalah objek kita. Siswa adalah menjadi bagian penting di dalam sekolah. Karena kalau tidak ada siswa, maka sekolah tidak akan ada. Kalau siswanya menurun, maka sekolah akan mengalami pertumbuhan yang lambat. Oleh karena itu, siswa tadi, pelayanan siswa harus menjadi faktor utama yang harus kita layani dengan maksimal mungkin. Bentuk pelayanannya nanti teknisnya kepada Pak Kepala Sekolah semuanya. Harus menjadi prioritas utama yang harus kita layani. Tidak boleh disentak, tidak boleh dijendul. Kemudian kalau memang ada kekurangan ya kita bantu. Kalau belum bisa jangan dimarahin. Kalau belum bisa jangan dinenek-nenek, maka dua cara. Jadi kalau melayani siswa tidak bisa jangan dimarah-marahin. Tidak boleh dimarah-marahin. Anak memang belajar tugasnya. Ketika dia salah, kita yang harus membetulkan. Ketika dia tidak bisa, kita harus memberikan jalan keluar. Ketika dia malam kesulitan, maka kita harus memberikan solusinya. Maka ketika menghadapi anak, kita tidak boleh serta-merta kemudian menjustis, kemudian menghukum. Umpamanya anak terlambat, marahin cek amek, berdiri dengan tangan. Ini sudah bukan jalan. Jadi kalau ada anak terlambat, boleh menjadikan hukuman, tapi hukumannya mendidik. Dia tidak merasa dihukum, tapi dia mungkin tidak dikasih yang lain, ditanya yang baik. Ini kepada anak-anak kita. Anak tidak boleh dimarahi, tapi tidak boleh dimarah. Harus diberikan solusi jalan keluarnya. Kalau kemudian kami terlambat, ditanyakan mengapa terlambat, habis ditanyakan sebetulnya, sehingga nanti kan solusinya. Kemudian anak menjadi tenang, solusi berikutnya ada. Itu bentuk pelayanannya. Kalau anak tidak bisa, tetap kita kandani. Jangan dilok itu
Wongnya nggak iso, kamu sekolah nggak iso, nggak boleh. Guru yang baik dikandani tuntut. Oh ini mas, oh ini dia, oh ini nak wajib diberikan beban secara psikologis. Semua orang kalau nggak bisa kemudian dilokno, diwaoni, tetap dia akan psikologisnya turun. Kalau down psikologinya, maka anak akan stuck, berhenti, tidak mau bergerak lagi. Tapi kalau kemudian anak termotivasi, maka anak akan melangkah dengan baik lagi, akan mencari solusi lagi, bersemangat lagi. Karena bukan zamannya, saya ingatkan bapak sekalian, untuk anak-anak dimarahin, tidak boleh dihukum dengan hukuman yang berat, tidak boleh. Sampai berjam berdiri di depan tidak boleh. Suruh ngepel ke tempat-tempat yang kotor tidak boleh. Harus diberikan solusi yang baik dengan bahasa yang baik, dengan hati yang tulus. Dalam hati yang tulus. Jadi intinya Bapak Ibu harus rangka ibadah hati yang tulus. Tidak boleh untuk beri debat seperti itu. Kemudian yang kedua, apa yang dilayani? Yang dilayani adalah wali murid. Wali murid yang dilayani. Karena apa? Wali murid ini yang membayar kita. Wali murid ini menjadi raja kita. Kita bisa eksis, kita bisa beroperasional, kita kemudian bisa bertambah baik karena wali murid ini. Maka terhadap wali murid, Bapak sekalian, sapalah yang baik, senyumlah yang baik, jangan kemudian namun Anda boleh. Kalau ada wali murid yang cerewet, jadi kan nggak usah nggak cerewet, jadi kan nggak usah ngerasain itu saya nggak usah, nggak penting. Kalau kemudian wali murid bermacam-macam itu, tetap hati kita mungkin jernih. Walaupun dia menjengkelkan, nggak usah kita jengkelkan, nggak usah. Memang kita menghadapi wali murid yang berbeda-beda. Kadang-kadang ngamukan, biarkan dia ngamuk, kita tetap diusahakan jangan ngamuk. Kita jangan ikut terbawa ngamukan kalau ada wali murid ngamuk. Kita harus sabar. Kalau ada wali murid protes, kita sabar. Walaupun tidak mudah, tapi kita harus mencoba sabar. Memang itu tugas kita. Kadang-kadang ada wali murid yang tidak berkenan, kemudian ngamuk, tetap dirinya dari solo. Tenang, sapa yang baik, jangan kemudian dengan ikut marah, dengan ikut ngamuk, tidak boleh. Karena mereka adalah raja kita. Mereka adalah juragan-juragan kita. Kalau orang tua terlalu dengan baik, merasa dia senang, merasa dia aman, merasa dia bahagia, maka orang tua wali murid akan berdakwah sendiri. Itu kalau sekolah di SD Muhammadiyah 21, SD Muhammadiyah 19, wah bapak ibunya bagus-bagus, aku ngamuk-ngamuk, dia enggak ngamuk. Betul, tak senang-senang dia mengenai, malah menyapa dengan baik. Tapi kemudian ada orang yang ngamuk, bapak ibu kalau ngamuk, dia biarkan. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah Akbar. Pecah semuanya. Sekolah kan ramai dibentuk, tidak boleh. Kita lembaga yang santun, lembaga yang baik harus memberikan yang baik. Kalau kemudian wanita kalau menghina, tidak usah dinaikkan, hinaan itu ngapain? Mereka hinaan. Diloknya saya kurang baik, kita tenang. Umpamanya, oh bapak itu nggak bisa, bapak itu sudah, oh bapak itu merasa direken. Jadi kalau ada hinaan, celaan, kekerasan yang nggak baik, penjelasan nggak usah ngopeni seperti itu. Ngopeni boleh untuk perbaikan. Jangan ngopeni kemudian untuk membalas. Awas besok kalau kesini, tak ngomong nggak boleh. Apa nggak boleh? Ini wali murid kalian. Kalau ada wali murid yang tak keringanan, sambut dengan baik. Jangan bapak ibu kok tak duduk dengan nggak usah dulu. Sambut dengan baik. Ya, monggo menara yang baik, yang santun. Ada yang dapat kita bantu, kita bantu. Kemudian sekali lagi, apa
apapun yang dilakukan wali murid, panjenengan sabar menghadapi dengan sepenuh hati, dengan senyuman yang tulus, dengan senyuman yang tulus. Walaupun kawalan itu menjengkelkan, panjenengan tidak harus menjengkelkan. Panjenengan membahagiakan mereka. Karena banyak wali murid itu bermacam-macam latar belakangnya. Kadang-kadang ada wali murid yang memang betul-betul membutuhkan biaya, membutuhkan keuangan, maka Muhammadiyah di perguruan semakin sebagai solusinya. Oh gampang bu, ambil pagar nanti bisa langsung. Berapa pak? Oh sak ketik. Kayaknya mudah, permudah mereka untuk usaha seperti itu. Dengan mempermudah itu, maka kita akan dimudahkan juga urusannya. Apa urusan kita? Urusan kita adalah seolah akan berkehidupan di matulari. Maka Allah yang akan mengaturnya nanti. Kalau kita betul-betul menyampaikan dengan baik dengan baik. Kemudian yang ketiga, jadikanlah ini yang paling saya di mana-mana saran. Jadi sekolah itu harus melayani lingkungan yang bersih, lingkungan yang bersih. Di sekolah kita nggak boleh kotor-kotor jalan, nggak boleh. Jadi ada sampah-sampah di ujung-ujung nggak boleh. Harus bersih sekolah kita. Alhamdulillah. Yang saya lihat beberapa sekolah kita hebat bersihnya. Namun walaupun demikian tetap kebersihan terjaga. Kebersihan di lingkungan terjaga. Buku-buku, kalau ada buku-buku di ruangan-ruangan juga nggak berguna, mohon maaf disingkirkan saja, dikilokan saja, ditimbangkan saja, atau dipertimbangkan. Jadi buku-buku yang sudah tidak berguna di pojok-pojok kelas, di pojok-pojok kantor, tahu sudah tidak berguna, jangan ditumpuk di situ. Kertas-kertas kalau kemudian sudah tidak berguna juga dipertimbangkan. Tidak berguna. Kalau kemudian masih ada buku-buku yang berguna di lingkungan sekolah pendidikan, di lingkungan kelas pendidikan, di toko yang baik, di toko yang baik. Sehingga yang kelihatan rapi, orang melihat rapi. Karena kalau ada orang melihat kemudian lingkungannya, mohon maaf, apa ya, tempat bersirakat, tumpul-tumpul al-musul, wah ini kompromi kami berubah, kompromi itu. Kemudian pasang gambar-gambar yang begitu. Gambar-gambar sudah mengacak-acak itu sudah dibuat saja. Kadang-kadang gambar tempel aja, komprok-komprok itu, itu sudah belum itu. Wah, itu kotor, nanti yang baru. Sehingga lingkungan kelas, lingkungan sekolah senantiasa bersih dan rapi. Tambah yang kedua indah. Ini harus menjadi bagian ketiga yang harus pelayanan yang harus kita sampaikan. Kebersihan harus dimiliki. Tidak boleh kotor. Baik itu di SD Muhammadiyah 2119 yang harus itu bagian yang harus kita. Karena kita mencari keunggulan. Kita harus beda dengan yang lain. Kita beda dengan yang lain. Kemudian yang keempat, ini yang bedanya apa? Jadikan sekolah ini sebagai media pembelajaran untuk anak-anak, sebagai pusat pembelajaran anak-anak. Jadi sekolah ini sebagai pusat pembelajaran anak. Apa contohnya? Jadi kalau anak-anak itu dilihat di sekolah bersih, dekatnya bersih, dia juga akan contoh itu di sekolah bersih. Jadi kalau kelas itu bersih, maka anak-anak juga akan terinspirasi, di rumah juga akan bersih. Nah kalau kemudian di sekolah, anak-anak menjumpai pakainya bajunya bersih, anggun, anak-anak juga akan terinspirasi, menjadi inspirasi. Kalau di sekolah kemudian melihat bapak ibu bercengkerama dengan bahasa yang baik, maka anak-anak juga akan contoh yang baik. Dan di sekolahan anak-anak disambut dengan bapak ibu yang ramah, dia juga akan seperti itu nanti. Di rumah itu juga akan ramah. Di lingkungan mereka di kampung juga akan ramah. Kalau kemudian bapak ibu semuanya di sekolahan, bajunya nonjamu, ya lusa-lusa, nggak tahu selingkuh, ya anak-anak bisa kan begitu. Karena tidak menjadi inspirasi pembelajaran anak-anak.
tidak menjadi bagian yang diidolakan anak-anak, maka anak nggak akan merekam, dia akan cuek kepada itu. Dan karena itu, maka jadikanlah sekolah sebagai pusat pembelajaran anak-anak. Dan karena itu, Bapak Ibu guru harus bikin contoh yang baik, berpakaiannya yang baik, ujungnya yang baik, pakai baju juga yang baik, kalau perempuan untuk yang baik, laki-laki juga demikian, pakaian yang baik, kemudian bertutur kata yang baik, nyebut dengan teman juga baik, maka anak-anak juga akan menjadi baik. Dia akan mencontoh dengan, dia akan terinspirasi dengan sikap-sikap panjenengan. Ini di luar sekolah. Maka yang seperti ini sekolah menjadi pusat pembelajaran anak semua. Ini yang pelayanan yang pertama, yang ada 4 poin di pelayanan. Maka Bapak Ibu semuanya sebagai role modelnya, role model kepada anak-anak. Sehingga kalau anak-anak sudah terkesan, maka omongannya dirono, lambeannya dirono, gayanya ngajar dirono, sampai caranya beraction juga ditirukan anak-anak. Kalau seperti itu, berarti penjenengan guru yang menginspirasi anak-anak menjadi belajar dengan benar sekalian. Oh, Bapak Ibunya mengajar di pintar, cerdas, pintar itu juga akan tertanam dalam pikiran, dan dia juga akan terinspirasi. Sehingga ini menjadi soalnya jadi apa mas? Jadi guru bu. Karena terinspirasi Bapak Ibu. Dan ini yang saya maksud, sekolah harus menjadi pusat pembelajaran anak-anak. Anak-anak harus menjadi hal yang penting. Dan yang kedua yang saya katakan bahwa sekolah sehubungan dengan yang pertama tadi, bahwa sudah tidak ada ulama nasional, maka sekolah harus punya keunggulan yang lain. Apa keunggulan yang lain? Harus membangun anak-anak mempunyai karakter yang unggul, karakter yang unggul, sifat baik yang kuat. Jadi anak-anak itu harus menjadi anak-anak unggulan. Pak, unggulnya di mana? Apa yang anak-anak miliki harus menjadi unggul. Untuk menangkal unggul, dari mana? Unggulnya adalah di lingkungan mereka akan jauh lebih unggul. Apa yang harus kita siapkan? Maka anak-anak bekali akhlak karimah yang baik. Akhlak karimah yang baik yang pertama, akhlaknya anak-anak harus baik. Maka untuk sholat tidak boleh dilupakan. Jamaah sholatnya harus ditegakkan terus. Waktunya sholat, sholat semuanya. Ini perintah agama. Ketika ada yang kumandang, tinggalkan sejenak tugas anda kalian semuanya. Contoh semuanya. Kantor op, administrasi op, semuanya berbondong-bondong ke masjid. Pak, bagaimana caranya Pak? Tidak ternyata Pak, itu teknis pengasuhannya. Tapi tidak boleh ini lupa. Itu penanaman karakter yang kuat. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika ada berkumandang, op, semuanya ada, semuanya sholat, arahkan sholat semuanya. Ini perintah agama jelas, tidak boleh tidak ditawar. Karena kita membekali anak, maka harus digelar seperti ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah semuanya sudah waktunya azan, ayo kita sholat sama-sama. Ketika kita berangkat sholat, Bapak Ibu sekalian jangan duduk di situ. Ayo semua berkemas. Pak sih udah. Kadang-kadang kan perintah sholat, ayo udah sholat, udah semua sholat. Dia kan yang bodoh ya, tidak boleh. Tidak boleh bukan contoh yang baik, tidak inspirasi. Ya gondong-gondong, ayo. Yang di tata usaha tulis, waktu sholat, tutup. Yang di ruang kepala sekolah, tutup, sholat. Ini bagian karakter yang harus ditanamkan. Dan ini perintah. Dan kalau kita seperti ini, tidak akan rugi dan tidak akan mengalami kerugian. Pasti akan dapat keuntungan yang luar biasa. Ini yang pertama.
sholat usahakan tanamkan karakter yang kuat. Kemudian ngaji walaupun gagah, tapi tingkatkan lagi menjadi anak-anak itu pintar baca Quran yang unggul. Di kelas 1 jadi yang baik bacanya, yang makanya sistem pembacaannya harus istiqomah. Istiqomah ini harus berlanjut. Kadang-kadang kelas 1 jadi dari A, mode gini, kelas 2 itu nggak akan istiqomah dan akan bisa menjadi kekuatan yang hebat. Kelas 1 model Umi, kelas 2 model Umi, kelas 3 model Umi dan sebagainya. Sehingga akan kuat karakternya. Jadi monggo, ini teknis kepada sekolah masing-masing. Tapi porsi agama ini harus menjadi bagian yang diunggulkan. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, 21 sudah ada tahfidnya, 19 sudah akan merintis tahfidz, bahkan kemarin sudah. Kemudian SMP Muhammadiyah 16 juga ada tahfidnya, itu sudah beberapa hari yang lalu. Ini yang harus kita unggulkan lagi, kuatkan lagi. Kalau kemudian tahfidnya hafalan satu juz betul. Sehingga inilah yang harus kita unggulkan. Karena kan di Muhammadiyah, keagamaan kuat, keagamaan kuat, nggak boleh keagamaan nggak kuat. Dan ini semuanya Bapak Ibu bagian yang menanamkan ini. Bapak Ibu bagian yang pembentukan semuanya. Tanpa Bapak Ibu, apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan tidak akan terwujud. Sehingga Bapak Ibu subjek dalam sekolah. Maju mundurnya apa sekalian. Ya kalau kemudian jenengan pengen maju, ya harus semuanya gerak maju. Main sama-sama, tidak boleh tidak sinergi. Nah, sekolah ini ke depan adalah bagian dari milik kita semuanya, bagian dari harapan kita semuanya. Kalau bisa sekolah kita ke depan harus menjadi sekolah-sekolah yang luar biasa. Saya masih teringat dengan teman kita Pak Rio. Sekolah kita semuanya jauh kebal, dan itu harus dimiliki. Kita nggak boleh hanya biasa-biasa saja. Ingin sekolah kita maju, maka kita harus bekerja keras, bekerja ikhlas, bekerja yang keras. Kemudian Bapak sekalian, sehubungan dengan kurang 2 menit. Bapak sekalian tadi saya teruskan. Kemudian untuk karakter keagamaan yang kuat tadi, mohon untuk dipertimbangkan oleh Bapak Kepala Sekolah, karena ini harus betul-betul kita tanamkan menjadi kebiasaan yang hebat, kebiasaan yang kuat kepada kita. Kebiasaan yang kuat itu promotornya kita semuanya. Sebagai penggerak utamanya Bapak Ibu semuanya. Sebagai manajernya adalah Kepala Sekolah. Bapak Ibu yang berbahagia, kemudian kalau saya berharap yang ketiga yang kita miliki bahwa anak-anak dimiliki keterampilan yang unggul. Keterampilan yang unggul apa? Maka melalui ekstranya dikuatkan juga. Jadi ekstra tapak suci itu kalau saya perhatikan kan belum berjenjang. Oh kelas 1 dapat A materi ini, kelas 2 dapat materi ini, kelas 3 dapat materi ini, sehingga secara berjenjang anak-anak itu akan punya kelebihan sesuai dengan jenjangnya masing-masing. Ini dikuatkan karakter tapak sucinya, sehingga tapak suci itu bagian anak-anak yang tampil lebih unggul dari yang lainnya. Oh kelas 1 sudah mampu ABCD, maka guru BK sedang memiliki silabus atau target yang harus kita capai. Tapak sucinya, kemudian renangnya kita bertahap, kemudian robotikanya kalau ada, maka itu bagian-bagian keunggulan yang harus kita miliki, sehingga anak-anak itu nanti keluar SD mempunyai 3 hal yang dapat mencapai. Keahliannya, keterampilannya lebih terampil, kemudian karakternya lebih kuat, kemudian yang pertama tadi reintegrasi kepribadiannya juga akan lebih hal ini yang menjadi unggulan anak-anak ke depannya.
sekalian. Bapak Ibu yang berbahagia, sehubungan dengan itu, maka untuk ke depan harapan saya sekolah ini menjadi sekolah yang lebih hebat, lebih berkembang, lebih maju, kemudian juga lebih subur. Artinya apa? Kalau sekolah ini siswanya semakin bertambah banyak, otomatis akan semakin banyak pemasukannya. Kalau pemasukan semakin banyak, maka akan semakin banyak tuntutannya sesuai dengan porsinya masing-masing. Kalau semakin banyak yang kita terima, maka kesejahteraannya harapannya semakin meningkat. Jadi berkembang dan tidaknya sekolah ini tergantung panjenengan semua. Kemudian gaji banyak dan tidak banyak sekolah ini tergantung bapak ibu semuanya. Dan saya berharap bapak ibu semuanya harus punya mimpi. Saat jadi 21 itu harus sekian gajinya. Kalau kemudian dibucang 9 juta, 10 juta, maka jadi 21 itu 15 juta. Harus punya lebih yang lain. Ya, kemudian SMP Muhammadiyah harus lebih tinggi lagi mimpinya. Kita nggak boleh biasa-biasa. Kalau kita biasa-biasa, maka kita yang akan dapatkan biasa-biasa. Dan cenderung kalau kita menghadapi sesuatu biasa-biasa, cenderung akan melorot. Maka kalau bahasa saya, kalau saya ulangan mengajarkan 10, itu akan dapat 8, 9. Kalau 10, luar biasa. Tapi jangan, nggak apa-apa, akan untuk 6 baik, tambah 5 itu nggak boleh. Wah, aku ngajarkan nggak apa-apa, aku milih papa nggak apa-apa, nggak boleh. Kalau Anda biasa seperti itu, maka pendapatan yang Anda boleh akan jauh di bawah. Maka harus tinggi keinginannya. Kalau tinggi keinginannya, maka dapatnya akan masuk rumah yang baik. Tapi kalau keinginannya hanya setengah, terus nggak apa-apa Pak, 5 aja, itu karena itu, monggo kita semuanya bermimpi yang baik. Mimpi yang apa? Untuk sekolah kita ini. Apalagi ini gantung dengan sekalian. Sekolah ini maju dan mundurnya kita semuanya. Maka semuanya sekompak, sekolah kita harus maju, harus berkembang. Dan yang penting lagi, ini penting, di antara bapak ibu tidak boleh saling ngoyoki. Bersambut ngoyoki, ngoyoki itu ngelokno. Apa Pak? Ini ngoyoki tidak usah. Jadi kalau ada temannya yang kurang pas, nggak sampai wah ini nggak usah, ini nggak boleh. Kalau tidak boleh ngoyoki, nggak boleh maoni, nggak boleh majoni. Kita kepada teman-temannya sinergi sama, saling mensupport, saling mendukung. Kalau temannya ada yang kurang, ojo dirasani. Kalau kita tidak boleh mengumbar aib saudara kita, teman kita tidak boleh. Nggak boleh. Bahasa Jawa ini ya ngerasani nggak boleh. Nggak boleh ngerasani. Jadi kalau ada temannya yang kurang, ojo gerombol kalau mau ini nggak usah, nggak penting dan nggak perlu. Ini akan menjadi apa? Menjadi hati kita nggak jernih. Hati kita nggak jernih. Ini semuanya, ini saya kata. Buat apa kita melokok-lokok dari tidak ada gunanya? Buat apa kita kemudian mau ini temannya yang bekerja? Nggak penting. Kalau ada yang kurang baik, kita support. Kita dorong ke lebih baik lagi. Jangan dilokok. Jangan kemudian wong Jawa diajarkan nggak boleh. Jadi antara teman sekali lagi nggak boleh membuka kelemahan orang lain. Kalau ada lemahnya tutupi. Semuanya segitu. Ini kewajiban. Ini perintah. Kalau ada temannya yang punya kekurangan, tutupi. Harus begitu semuanya. Kalau ada yang tidak pas, beri masukan yang baik. Beri masukan jangan di depan umum. 4 mata, yang berdua, yang tahu cuma 2 orang. Jangan di muka umum,
kayak masukan nggak pantas, nggak etis, nggak sopan. Makanya yang pertama, jangan umbar aibnya temannya, saudaranya, nggak usah diumbar kalau ada aib. Yang kemudian kalau teman saudara kita wajib menuntut. Kalau kemudian memberikan saran, beri yang santun, beri yang baik dengan empat mata. Jangan sekali lagi semuanya kembali dengan hati kita. Niat kita yang pertama. Yang kedua, hati yang tulus. Dengan sikap patuh. Dengan jangan dibedakan. Boleh dengan kaya karena sering nyukok aku ya tulus tak boleh. Semuanya saja dengan hati yang tulus. Itu yang. Kemudian di sekolah yang untuk kompak tidak boleh di antara bapak ibu dengan kepala sekolah saling tidak sinergi. Apa yang dikerjakan di sekolah semuanya saya siap melaksanakan kalau sudah dimusyawarahkan, sudah disepakati. Jangan kadang-kadang kepala sekolah nyampaikan sepakat menggono aku mau tidak usah, tidak boleh di belakang berundel, tidak boleh. Apa? Ini yang menjadi penyakit apa? Suudzon. Kalau suudzon apa yang terjadi? Hati tidak tulus, pandangan tidak ikhlas, ngomong tidak akan ikhlas. Maka kalau kita ingin memandang yang ikhlas, pandang dengan hati. Kalau kita ingin ngomong yang ikhlas, ngomong dengan hatinya tanpa tendensi. Ngomong ikhlas tanpa tendensi. Maka saya ngomong gitu juga tanpa tendensi apa-apa. Tugas saya ngomong begini. Karena apa? Ini bagian dari motivasi. Ini bagian buat tawassul bil haq. Demi apa? Demi kebaikan kita semuanya, demi sekolah. Dan Bapak Ibu, Pak Sekolah, kesejahteraan para Bapak Ibu guru hal yang nomor satu untuk dipertimbangkan. Bentuknya macam-macam. Kayak tadi seragam itu bagian kesejahteraan. Naikkan tunjangan bagian kesejahteraan, tapi yang proporsional. Sekali lagi tidak boleh pilih kasih. Sekali lagi, artinya pemimpin kalau kemudian memberikan reward semua yang punya kompetensi, punya prestasi diberikan reward. Jadi tidak boleh saling menunggu pilih kasih. Itu Bapak Ibu sekalian, kalau yang kedua nanti ada beberapa yang saya sampaikan tentang kepegawaian semuanya ini banyak. Jadi kalau tadi Pak Ali sudah menyinggung, memang harapan kita ke depan itu ini lembaga ini satu kebijakan yang sama ke depan. Ini baru kita kalau kita kita bahasanya ulang dulu, grab, ditutup dan sebagainya. Tapi ke depan harus seperti ini. Karena kita harus saudara. Jadi kalau kemudian EG21 dengan Bapak EG19 saudara, ojo koyo pisah-pisah saudara. Sehingga kalau saudara itu temannya tertawa, ya tertawa, temannya itu melalui. Jangan temannya sedih malah buru-buru, tidak boleh. Harus seiring di jalan sepenanggungan kalau ada hal yang kita menjadi hambatan, sama-sama kita rasakan. Pemimpin bagian yang harus mengambil kebijakan dengan bijaksana. Itu di layar ada draft ini belum sempurna, tapi hanya sekedar untuk disampaikan informasi. Nanti akan ada pembentukan lebih lanjut. Yang jelas harapan kita itu seperti yang disampaikan Pak Haji Ali tadi, bahwa nanti sekolah ini bukan BBA, artinya ya kalau bisa diatur manajemennya, kemudian semuanya berkembang sama, semuanya bisa maksimal, sehingga pendapatannya dimanapun sama. Tapi ini ke depan, pandangan kita seperti itu. Bapak Ibu, sabar ya.
Untuk Ibu? Alhamdulillah. Boleh tidak apa-apa. Boleh. Oh iya. Kopi Neza. Boleh ya kopi? Urung kok. Boleh ya? Boleh. Jadi karena Iya, baik. Untuk Bang, kon ojo mesin aku. halo Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu. Alhamdulillah. Kopinya nanti ya. Ya, selamat baik. Ngantuk itu rahmat. Ngantuk itu nikmat. Jadi ngantuk nggak di sini ngapain itu nikmat. Itu nikmat rahmat tanda bahwa badan ini sudah agak habis. Nggak apa-apa. Ngantuk nggak apa-apa. Itu disyukuri. Alhamdulillah masih ada tanda ngantuk, berarti itu tubuh sehat. Tumbuh sehat. Ya itu untuk pasal 1 Bu. Mohon maaf Pak Anam, itu adalah ketentuan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Cabang Semampi. Ini draft kepegawaian Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi ini belum sempurna, memang saya sampaikan secara awal dulu tidak semuanya. Ketentuan umumnya bab 1 pasal 1 itu sudah ada pengertian. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan persyarikatan adalah persyarikatan Muhammadiyah sebagai pemilik amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan. Jadi miliknya SD 21, SMP Muhammadiyah 16, SD 19 itu miliknya adalah persyarikatan. Jadi ini persyarikatan yang kita pahamkan. Jadi kita itu bekerja bersama dengan Pak Haji Pauli, bekerja pegawai di persyarikatan. Kemudian untuk yang kedua, Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah atau Didasmen adalah unsur pembantu pimpinan persyarikatan Muhammadiyah tingkat cabang atau daerah atau wilayah atau pusat yang menyelenggarakan sekolah atau madrasah atau pesantren yang selanjutnya dalam ketentuan ini disebut majelis penyelenggara. Jadi tidak ini penyelenggara, tidak perlu pembahasannya pimpinan cabang sebagai penyelenggara pendidikan di persyarikatan Muhammadiyah. Kemudian yang ketiga, kepala sekolah atau kepala madrasah dan atau mudir, ini ketua pesantren, mudir itu adalah pelaksana satuan pendidikan yang diangkat oleh persyarikatan Muhammadiyah. Jelas ini sudah terbiasa kita lakukan. Yang keempat, pegawai Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah adalah seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku dan diangkat oleh persyarikatan. Ini juga jelas, ini masih sudah diangkat di persyarikatan. Kemudian yang kelima, guru atau ustadz adalah guru. Ini harus saya tanya. Itu sudah ada jelas itu. Ya, melihat di situ dulu. Bapak itu kan sudah soal itu bahwa bagian-bagian yang penting saja yang sampaikan. Guru, ustadz adalah pendidik sudah profesional yang
berkepribadian Muhammadiyah dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing. Tugas utamanya para guru dan ustaz itu adalah tugas utamanya mendidik saya sendiri, mendidik dengan kemudian mengajar, membimbing itu juga memberikan bimbingan, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Ini tugasnya guru dan ustaz Bapak Ibu sekalian. Tugasnya itu berat, mendidik, bukan menyanyi, bukan diweti, bukan diwir, bukan letak-letak, bukan mendidik, mengajar. Mengajar itu memberikan ajar materi pelajaran. Sekali lagi bukan kemudian zaman dulu balang kapur dan sebagainya sudah bukan, boleh, tidak boleh. Kemudian membimbing itu mengarahkan juga, membimbing dan mendampingi. Kemudian mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini. Jadi Bapak Ibu tugasnya ini. Jadi kalau Bapak Ibu ngajar tidak mendidik, keliru. Kemudian tidak membimbing juga keliru. Kalau ada anak yang salah diarahkan, harus diarahkan. Kemudian dilatih jauh lebih baik. Kemudian dinilai. Nah ini juga penting. Bapak Ibu sekarang tugasnya menilai, jangan sampai ulangan nggak dinilai, nggak boleh. Ulangan dinilai, diberikan nilainya, kemudian dievaluasi hasilnya. Kemudian untuk yang ke-6, pengawas adalah pendidik berkepribadian Muhammadiyah yang mempunyai kompetensi, supervisi, monitoring dan evaluasi sekolah, madrasah yang diangkat oleh pimpinan persyarikatan dengan tugas memberikan bimbingan. Ini pengawas kita nggak penting ya, bisa dilanjutkan. Ini semuanya yang saya sampaikan. Nah, ini tolong ada kode etiknya ya Pak. Ini sudah tadi kan tugas-tugasnya kode etik itu ada kode etik. Nah, baik kode etik Pak. Jadi sekolah kita bisa ada kode etiknya. Jadi jenis kode etik dan kedudukan pegawai. Jenis pegawai persyarikatan. Yang pertama, pegawai persyarikatan terdiri atas A. Guru Ustadz di sekolah Muhammadiyah Cabang Semarang. Yang pertama. B. Tenaga kependidikan di sekolah Muhammadiyah Cabang Semarang. Kemudian guru Ustadz sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 1 huruf A terdiri dari A. Guru atau Ustadz tetap persyarikatan, namanya guru tetap persyarikatan, disingkat dengan GTP. Kalau itu sebutan Ustadz, ya Ustadz tetap persyarikatan, namanya UTP. Kemudian guru atau Ustadz tidak tetap persyarikatan disebut dengan GTTP. Ya, dulu kan GTD, sekarang GTTP. Atau garis miring Ustadz TTP, tidak tetap persyarikatan. Kemudian D. Guru Ustadz dipekerjakan di perbantukan persyarikatan. Ini guru DBK kalau zaman dulu itu guru JPKP, guru di perbantukan persyarikatan, di perbantukan persyarikatan di BPKP atau Ustadz di BPKP. Untuk teruskan aja Pak, saya kode etiknya terus. Nah, kode etik pegawai persyarikatan yang penting juga kata. Kode etik pegawai persyarikatan meliputi berkepribadian Muhammadiyah. Ini penting. Jadi kalau kita berada di Muhammadiyah, kepribadian kita Muhammadiyah. Kepribadian Muhammadiyah itu apa maksudnya? Persyarikatan Muhammadiyah adalah punya kaidah yang kita mengikuti kaidah yang dilakukan Muhammadiyah, sehingga kita tidak boleh beda dengan kebijakan Muhammadiyah. Mengapa? Karena adalah kita guru yang berkepribadian Muhammadiyah. Kalau kemudian kemarin ada hari raya itu 2 versi, ya dengan wajib ikut yang diperintahkan Muhammadiyah. Jadi tidak boleh kemudian, wah aku senang yang kedua Pak, tidak boleh. Itu malah tidak boleh Muhammadiyah. Jadi ketika Muhammadiyah besok mau
memutuskan bahwa sholat id jatuh pada tanggal 10 Pak ya? Oh 9 dan kita ya 9. Bapak pemerintah tanggal 10 mamanya. Aku ikut mau tanya, enggak boleh. Kita sudah pada Muhammadiyah mengikuti kebebasan Muhammadiyah. Maka kita ikut kebijakan yang telah ditetapkan Muhammadiyah Persyarikatan. Masih ada Pak yang seperti itu? Kalau masih ada, segera bertaubat, ikuti Persyarikatan Muhammadiyah. Karena itu bagian rumah kita. Kita itu berada di satu rumah yaitu Muhammadiyah. Maka kalau rumah Muhammadiyah, kita tidak boleh di rumahnya kemudian pindah kemana-mana cara mengisi rumah itu. Harus sesuai dengan kebebasan Muhammadiyah. Kemudian menaati peraturan yang berlaku di Persyarikatan dan di sana. Jelas sebenarnya harus ngopi. yang berlaku di Muhammadiyah. Kemudian menjaga nama baik Persyarikatan. Kode etik. Kemudian yang C, berpartisipasi aktif dalam kegiatan Persyarikatan. Ini saya ingatkan juga Bapak sekalian, kepentingan di Muhammadiyah yo partisipasinya harus aktif di Muhammadiyah. Kalau kemudian di lingkungan semangga ada pengajian, dia harus jadi pengajian, ikut pengajian, support, berpartisipasi. Tidak boleh kemudian malah mendosi, apalagi terus ngadol-ngadol temannya tidak boleh. Jadi semuanya saling mensupport. Kemudian yang kelima, melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Saya yakin Bapak semuanya untuk tugas dan bertanggung jawab. Saya yakin cuma mungkin kalau ada maka kewajiban Bapak kepala sekolah untuk mengingatkan kembali tugas-tugas yang belum dilaksanakan dengan baik. Kemudian mentaati jam kerja. Oh, belum katakan. Bekerja dengan jujur. Ini jujur dulu. Tidak boleh nggak jujur. Jadi warga Muhammadiyah harus jujur. Tidak boleh tidak jujur. Wajib jujur. Kemudian tertib, cermat, dan bersemangat. Bersemangat Bu? Bersemangat Pak? Harus semangat. Tidak boleh nggak semangat. Kerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat. Ketika ngadepi anak jangan kemudian loyo susah. Ketika di rumah tadi belum sarapan kemudian aku mau sarapan nggak boleh. Jadi hal yang seperti itu harus dijadikan catatan. Jadi ketika di depan murid semangat. Jangan sampai murid menjadi ikut lemes, nggak boleh. Kemudian tadi jam kerja, jelas. Jadi kalau kemudian ada guru yang tidak membaca kerjanya tempat sekolah harus sebetulnya wajib itu karena jam kerja harus sesuai dengan yang ditentukan. Kemudian menciptakan suasana kerja yang harmonis dan kondusif. Ini tidak boleh tinggi, harus sinergi, satu langkah, satu jalan, satu arah dengan kepala sekolah. Maka kalau ada yang diwujud Pak kepala sekolah, ada yang ngandoli, ada yang mengerti kebijakan sekolah, saya minta informasinya. Nggak bisa diteruskan kalau di antara satu rombongan itu ada yang ngawal, ada yang itu. Kepala sekolahnya bilang ngawal, Pak aku setuju, saat itu nah ini nggak akan gerak, stuck. Ini analogi aja. Jadi harus harmonis dan kondusif. Kondusif artinya ya keadaan tenang, keadaan yang damai, keadaan yang tidak kasak-kusuk. Kadang-kadang kasak-kusuk itu beritanya nggak baik, beritanya nggak jelas, kasak-kusuk. Kemudian yang berikutnya melaporkan kepada atasan apabila ada hal yang merugikan Persyarikatan. Ini Bapak sekalian, jadi berjalan dengan kewajiban. Jadi kalau ada hal yang tidak baik di Persyarikatan, laporkan kepada atasan. Ada hal-hal yang tidak baik yang bisa merugikan Persyarikatan, maka tugas Bapak sekalian itu melaporkan kepada atasannya. Jangan dibiarkan terus dirawat, mencurahkan itu tidak boleh. Tidak boleh. Jangan curahkan itu tidak boleh. Harus segera ambil sikap, disampaikan kepada atasannya biar hal-hal yang merugikan segera ke atasan. Sehingga sekolah tetap kondusif, sekolah tetap menjadi harmonis. Kemudian yang ke-10, menggunakan asas Persyarikatan secara bertanggung jawab. Ini juga penting. Kemudian
Untuk yang ke-11, memberikan pelayanan sebaik-baiknya sesuai tugas masing-masing. Ini katakan pelatih, memberikan pelayanan sebaik-baiknya. Semua harus maksimal, semua harus maksimal, sebaik-baiknya, bukan semampunya, nggak boleh. Berikan sebaik-baiknya, jangan berikan pelayanan semampunya. Wah, kenapa nggak mampu kan? Sebaik-baiknya, berikan pelayanan kepada tugas kita masing-masing. Bendahara yang melayani dengan baik. Mana bendahara? Bendaharanya bendahara SD 21. Daerah mana? Oh, daerah. Orang yang baik-baik, pelayan dengan baik, Rasulullah saya senyumlah, jangan kemudian oh sama terus, jangan mamanya ini. Bendahara SMP. Oh, dah. Berikan. Jadi bendahara juga begitu. Pak bendahara itu kan berhubungan dengan wali murid. Ketika wali murid artinya Rasulullah sampaikan menjibu tidak apa-apa. Jangan kemudian ditambahkan lagi ya murid. Yang jelas. Karena ini pelanggan yang utama. Jadi bendahara di 19 juga begitu. Karena sering berhubungan dengan keuangan, maka sabar. Kalau ada yang mengeluh, dengan solusinya, menteng-mentengi, jangan jadi bebannya. Kalau ada yang curhat, ambil positifnya, jangan kemudian tambah beban, nggak boleh. Jadi mereka yang punya beban mereka akan merasa enteng. Walaupun tidak diberikan uang, tapi ucapan aja memberikan keringanan beban itu. Jadi kalau dengan yang baik, maka lain dengan sepenuh hati. Kemudian bersikap tegas, adil dan bijaksana. Ini semuanya tegas, adil dan bijaksana. Adil itu tidak bang ini, bang surajan, tidak beda-bedakan semua siswa, semua guru tak perlakukan sama dengan sepenuh hati. Itu yang menjadi kode etik ya. Kemudian, nah ini untuk berikutnya masukannya membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas menjadi suri teladan. Penting banget nomor 14. Nomor 14 menjadi suri teladan. Bapak Ibu, suri teladan, contoh yang baik. Semuanya ayo berangkat bersama-sama. Kita harus menjadi contoh yang baik. Utamanya kalau saya ingatkan pada sholatnya harus menjadi contoh. Ketika orang sholat, ayo sholat kabeh. Ayo semuanya sholat. Bapak Ibu melangkah duluan. Anak-anak, ayo bareng-bareng. Jangan kemudian perintahkan sholat, Bapak Ibu duduk di meja, Bapak Ibu masih di kelas. Sehingga anak-anak ke tempat masjid akan ramai. Tidak boleh. Ini akan menjadi kacau. Dan tidak menjadi suri teladan, tidak menginspirasi kepada anak-anak. Kemudian meningkatkan prestasi dan karir, menaati ketentuan syariatan perundang-undangan yang berlaku, peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sudah besok. Ini nomor 12, berpakaian yang rapi dan sopan. Rapi, harus rapi. Kemudian sopan, serta bersikap dan bertingkah laku santun. Santun itu harus berdiri. Santun, kemudian tidak boleh kasar. Sehingga kalau ini kita lakukan, insya Allah kita akan menjadi sekolah yang didudukkan masyarakat. Bahkan kalau bisa, saya sendiri dengan teman-teman yang ada di BCA itu, saya kalau datang ke BCA ini disambut dengan hormat. Pak, ada saya bantu, dia sudah hormat, dibantu. Terus menghormati, dia akan bantu. Penjenengan juga kalau bisa bantu, ada tamu yang harus sambut dengan baik. Jangan dicuekin, kamu dicuekin kemudian mau buang muka, nggak boleh. Harus disambut dengan baik. Ini kalau bisa SOP-nya apa? Kepala semuanya. Seperti di bank itu. Lingkungannya bersih, kemudian sambutannya luar biasa. Disambut dengan sepenuh hati. Maka semboyannya mereka adalah melayani sepenuh hati. Dan kita juga demikian, melayani sepenuh hati. Sambut mereka dengan baik. Kemudian tunjukkan mereka ketika mereka mengalami kesulitan. Jangan dibiarkan. Apalagi membuang muka, tidak boleh. Membuang muka itu tidak boleh.
ketika ada tamu kemudian kita menengok sudah itu menyakitkan, itu hati yang akan terasa walaupun tidak disikapi dengan fisik, tapi hati itu bisa menyakitkan fisik kita. Sikap yang tidak baik. Kemudian Bapak Ibu berikutnya ini baik sekali. Itu yang saya sampaikan berikutnya. Apa ya? Karena ini baik-baik. Karena ini kan draft ini baru draft, tapi untuk kedepannya akan kita sempurnakan. Bisa banyak sekali. Baik, begini aja Pak Ustadz. Jaga kan saat diberi waktu sampai jam 8. Ini sudah jam 8 10 menit. Untuk yang saya tekankan, apa yang saya sampaikan tadi, monggo sebagai pertimbangan dan sebagai masukan, sekolah kita harus menjadi yang terbaik untuk yang akan datang. Harus, dan tolong ukur ya sekalian. Kalau saya menyampaikan berkali-kali, tolong ukuran sekolah ini maju satu, siswa barunya semakin banyak. Satu. Kalau siswa baru semakin banyak, berarti masyarakat senang. Itu hukum alam. Kalau siswa baru nggak banyak, berarti masyarakat nggak senang. Ya, kemudian mengapa masyarakat senang? Karena sekolahnya baik. Itu aja. Orang menyekolahkan itu pertimbangannya semuanya baik. Nggak ada anak yang disekolahkan di sekolah yang baik. Maka kalau ukurnya indikasi yang pertama adalah siswa barunya banyak. Maka mohon untuk semua guru berlomba-lomba sekolah kita harus menjadi sekolah yang semakin tahun siswa barunya semakin bertambah, semakin tahun semakin bertambah. Kalau itu terjadi, maka lompatannya maisa pendapatan pendidikan saya yakin akan semakin lebih baik dari yang ini. Terima kasih. Ada kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, komandannya semangat, yang berkomentari juga ternyata semangatnya juga menuju kepada BMS ya. Ya, kalian alhamdulillah juga bekerja keras karena nanti juga akan disosialisasikan lebih lanjut lagi yang terkait dengan aturan-aturan pokok kepegawaian. Tapi tadi sudah banyak disimpulkan beberapa motivasi yang telah diberikan dalam rangka untuk kemajuan sekolah kita, dalam rangka untuk peningkatan kesejahteraan guru dan karyawan. Hadirin dengan doa antara dulu majelis. Doa Allah kita. Silakan di belakang sudah ada yang mau melanjutkan